2024. Nah, hal ini berbalik dengan RUU lainnya yang sudah bertahun-tahun mandek di DPR, misalnya ada RUU DKRT, lalu ada RUU masyarakat adat yang hingga saat ini pembahasannya pun tidak dilakukan di DPR seperti itu. Tapi perlu kita ingat bersama juga ya Mas Fredel, tahun-tahun pada periode sebelumnya, yang mana beberapa undang-undang bermasalah yang dikatakan pada masa lalu, misalnya undang-undang KPK tahun 2010 dan tahun 2014, di mana secara proses dan substansi itu banyak sekali persoalan-persoalannya. Di luar itu, terkait dari konteks dan substansi yang perlu di-highlight juga berkenaan dengan urgensi pada saat pembahasan dan pengesahan undang di masa lalu, apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari rakyat itu sendiri. Nah, kami juga proses revisi undang-undang Polri yang pembahasannya tersebut secara tertutup sampai menghadirkan partisipasi publik yang bermakna, itu juga sebenarnya senasib dengan undang-undang yang disahkan pada periode yang sebelumnya, dan itu juga dinyatakan perlu dihighlight teman-teman dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila kata rakyat itu sudah hilang pada saat prosesnya, bagaimana produk hukum itu pada saat disahkan nantinya itu bisa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Mas Andri ada tambahan? Oke. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi uraian dari teman-teman koalisi masyarakat sipil berkaitan dengan catatan kritis terhadap rancangan undang-undang Polri yang kita nilai bermasalah, ya, dan harus kita tolak bersama karena memang memuat substansi atau materi pengaturan yang justru akan kemudian menambah masalah baru di dalam tubuh institusi kepolisian, di mana banyak penambahan kewenangan, mulai dari penyadapan, kemudian intelkam, pamswakarsa, kemudian penyidikan tunggal, dan seterusnya, yang itu minim sekali pengaturan berkaitan dengan transparansi akuntabilitasnya, hingga tidak ada ruang bagi publik untuk kemudian menguji atau melakukan mekanisme pengawasan berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang sangat mungkin itu kemudian disalahgunakan. Terlebih tadi di akhir disampaikan oleh kawan-kawan dari PSHK bahwa proses yang dilakukan ini adalah presiden janggal yang kemudian sudah pernah terjadi dalam revisi Undang-Undang KPK, kemudian Omnibus Law Cipta Kerja, dan banyak undang-undang yang lain yang itu justru jelas-jelas bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mempertegas dan juga memperteguh demokrasi, negara hukum, dan juga asasi manusia, tapi justru malah mengancam kedaulatan rakyat, demokrasi, dan negara hukum itu sendiri. Nah, sebelum kita kemudian nanti masuk ke diskusi mungkin dengan teman-teman, kita akan membacakan ya tuntutan ya dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi kepolisian. Ada 6 hal dan ini kita tujukan kepada DPR RI, ya, para legislator, Mbak Puan Maharani sebagai pimpinan DPR, buka mata, buka telinga selebar-lebarnya, ya. Kemudian kepada Presiden Joko Widodo, buka mata, buka telinga selebar-lebarnya, dan jangan lupa buka hatinya, ya, untuk dengarkan tuntutan koalisi masyarakat sipil ini. Silakan. Ya, setelah mencermati substansi RUU Polri, kami koalisi masyarakat sipil untuk reformasi kepolisian dengan sikap sebagai berikut. 1. Menolak keras revisi Undang-Undang Polri pada dasar inisiatif DPR RI. 2. Menuntut DPR maupun pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan tentang revisi Undang-Undang Polri pada masa legislasi ini. 3. DPR dan Presiden untuk tidak menyusun undang-undang secara serampangan
hanya untuk kepentingan politik kelompok dan mengabaikan mekanisme pembentukan peraturan undang-undangan yang semestinya sejalan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Pembentukan undang-undang baru semestinya memperkuat secara reformasi untuk penguatan sistem demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia. Rangka melindungi warga negara, pola justru sebaliknya, mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. 4. Mendesak DPR untuk memprioritaskan pekerjaan rumah legislasi lain yang lebih mendesak seperti revisi KUHP, RUU Pekerja Rumah Tangga, RUU Perampasan Aset, RUU Penyadapan, RUU Masyarakat Adat, dan lain-lain. 5. Mendesak pemerintah dan parlemen untuk melakukan evaluasi yang serius dan audit yang menyeluruh pada institusi kepolisian dan melibatkan masyarakat sipil dan lembaga HAM negara. 6. Mendesak pemerintah dan parlemen untuk memperkuat penguasaan kerja kepolisian, baik dalam hal penegakan hukum, keamanan negara, maupun keadaan masyarakat, yang mampu memberikan sanksi tegas kepada individu, pelaku, dan juga perbaikan fungsional untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Jakarta, 2 Juni 2024, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, AJAR, AJI Indonesia, Amnesty International Indonesia, LSAM, ARWD, ICJR, ICW, IJRS, IM57 Plus Institute, Imparsial, Kontras, Kurawal Foundation, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LAIF, PBHI Nasional, PSAK, TEPNET, TEMIS Indonesia, TII, dan YLBHI. Terima kasih. Baik, teman-teman, selesai sudah untuk konferensi persnya. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman jika ingin menggali atau mengklarifikasi penjelasan atau ingin menanyakan hal-hal yang sifatnya lebih lengkap lagi, untuk bisa doorstop langsung kepada kawan-kawan yang tadi menjadi narasumber dalam kegiatan kongres pada siang hari ini. Dari saya, Arif Maulana, menyampaikan terima kasih banyak untuk atensi kehadiran rekan-rekan